Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Putra Pratama dengan NIM 41519118. Nah, di sini saya akan mempresentasikan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa saya. Nah, baik, kita akan mulai pertama kali dengan sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa pengulangan di Nusantara. Nah, untuk pertama kalinya istilah bahasa Indonesia disebutkan sekitar tahun 1000 sekitar tahun 683 sampai 686 Masehi. Nah, angka ini tercantum pada beberapa prasasti. Bahasa Melayu memiliki dua bentuk, yaitu Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Nah, Melayu Pasar ini biasanya dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bentuk yang lebih dimengerti, toleransi kesalahannya tinggi dan fleksibel, atau dalam menyerap istilah dari bahasa-bahasa lain. Nah, sedangkan Melayu Tinggi ini merupakan bentuk lebih resmi pada masa lalu, yakni digunakan pada kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Nah, kelahiran bahasa Indonesia sendiri itu pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928 diresmikan pada saat lahirnya Sumpah Pemuda dan diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 36 menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa yang resmi. Nah, pemerintahan saat itu pemilihan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu tuturan Riau. Presiden Soekarno tidak memilih bahasa Jawa yang merupakan bahasanya sendiri dan juga bahasa mayoritas pada saat itu. Nah, kelahiran bahasa Indonesia sendiri ada pertimbangan pemilihan bahasa Melayu tuturan Riau sebagai berikut. Itu suku-suku lainnya itu tidak merasa dijajah oleh suku Jawa jika menggunakan bahasa Melayu tuturan Jawa. Nah, sinilah beberapa poin-poinnya bisa dilihat secara berkala. Sini juga ada beberapa histori sedikit di mana suku Melayu berasal dari Riau yaitu Sultan Malaka yang terakhir juga lari ke Riau setelah Malaka direbut oleh Portugis. Selain itu, bahasa Melayu Riau paling sedikit terpengaruh oleh bahasa Cina, Hokkien, Teochew, ke ataupun dari bahasa lainnya. Yang menumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Nah, perkembangan bahasa Indonesia sendiri tuh pertama kali itu jika bakalnya itu dalam ejaan Melayu pada tahun 1901. Pada tahun inilah Cah Alvan Ophuijsen membuat ejaan resmi bahasa Melayu yang dimuat dalam kitab Logat Melayu. Nah, ini beberapa perkembangannya dalam Taman Bacaan Rakyat. Nah, terus perkembangannya itu dimulai lagi pada saat Sumpah Pemuda, ya kan? Salah satu butir poin penting dalam Sumpah Pemuda yang sangat penting untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa jika bakal potensi bahasa di ASEAN, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau sebuah angkatan sastrawan muda yang dipelopori oleh Sultan Takdir, Ali Syahbana, Sanusi Pani, Army Jimpane, dan lain-lain berusaha melawan kebijakan yang dibuat oleh badan penerbit
yang sudah ada atau balai pustaka. Kelompok sastrawan ini dikenal dengan nama Pujangga Baru. Nah, perkembangan bahasa Indonesia sendiri nih dalam bentuk potensi sebagai bahasa ASEAN itu berkali-kali diadakannya Kongres Bahasa Indonesia pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk yang pertama dilakukan di Solo tanggal 28 hingga 20 sorry, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Hasilnya itu menyimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia satu dan terus berkembang. Awalnya itu kan kita kenal dengan bahasa Melayu buatan Van Option pada tahun 1901. Nah, ini sudah nggak dipakai. Hal ini disebabkan pada tanggal 19 Maret 1947 telah diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Option. Nah, jadi ejaan Van Option ini sudah berlaku selama 46 tahun sebelum digantinya ejaan Republik. Nah, dari sinilah terus berkembang melalui pidato kenegaraan Presiden Soeharto di sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan Republik Indonesia juga dikenal sebagai dengan ejaan Suwandi diganti menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nah, inilah beberapa optionnya bahwa Kongres Bahasa Indonesia terus bertahap terus dilaksanakan secara bertahap. Nah, usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia yang ini yang melalui sejarahnya menjadi cikal bakal potensi bahasa ASEAN. Nah, pertama itu ejaan Van misalkan huruf J, ciri-ciri ejaannya itu yaitu J yang artinya yang, ya, sayang, dan sebagainya. Huruf O dan E misalkan guru, itu we, umur, nah, dan sebagainya. Tanda diakritik ini seperti koma, ain, dan tanda baca trema misalkan makmur, akal, tak, pak, dinamai, dan sebagainya. Dalam ejaan Suwandi, nah, ini ciri-ciri ejaannya itu dipermudah. Misalkan huruf O, E diganti U. Misalkan guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K. Misalkan tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, misalkan kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan, awalan bi, dan kata depan bi ditulis dengan serangkaian kata yang mendampinginya. Misalkan di pasar, dipukul, dibaca. Ejaan Melindo merupakan kepanjangan dari Melayu Indonesia dengan geopolitikal pada tahun 1959. Nah, karena beberapa faktor geopolitikal ini tidak hanya berkaitan dengan Republik Indonesia, melainkan dengan negara-negara kawasan Melayu, sehingga peresmian ejaan ini batal. Nah, yang akan menjadi cikal bakal ini yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ejaan yang disempurnakan, di mana ejaan bahasa Indonesia ini hingga kini lebih menyempurnakan. Lebih dari 30 tahun ejaan ini dipertahankan. Ejaan ini diresmikan juga pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto dengan keputusan presiden yang tadi. Nah, dengan ini ejaan bahasa Indonesia itu lebih ringkas, rapi, dan jelas. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan terima kasih.